Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat wal ummahat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini Allah memperkenankan kita semuanya dapat hadir, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, mencondongkan hati kita dalam ketaatan. Allah mudahkan jalan kita sampai ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga ini adalah tanda sayang dan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang mudah memahami agama ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba terbaik, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihan, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba calon-calon penghuni jannah, maka Allah akan lakukan satu hal. Allah ketika menginginkan seorang hamba menjadi baik, Allah tidak lantas jadikan hamba ini bergelimang harta. Allah ketika menginginkan seorang hamba ini menjadi baik, Allah tidak jadikan semua urusan-urusan dunianya selesai dalam sekejap. Allah ketika menginginkan seorang hamba ini menjadi baik, Allah hanya akan melakukan satu hal, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka membahas mengapa orang yang diinginkan Allah menjadi baik difahamkan dalam perkara agama. Jawabannya, karena ketika seseorang itu mengenal agama, dia akan mudah baginya mencari peluang-peluang pahala dalam kesehariannya. Setiap hembusan nafasnya bisa berubah jadi pahala, dan pahala itulah yang kemudian nanti mengundang rahmatnya Allah, dan dengan rahmatnya Allah seorang akan mudah jalannya menuju surga. Seorang yang berilmu bisa membedakan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Seorang yang berilmu bisa mencari celah bagaimana caranya setiap waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang yang baik. Ketika dia mendengar yang baik. Ketika dia berucap, dia bertutur kata yang baik. Ketika dia menggunakan tangan bermanfaat untuk banyak orang. Melangkahkan kaki, dia tidak melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang diharamkan Allah, tapi dia memastikan bahwa setiap hembusan nafasnya, kedipan matanya, langkah kakinya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban mengapa ketika orang itu dimudahkan datang ke majelis ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ini semuanya kepada kita dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus para pengurus kajian Askadina yang dimuliakan Allah. Ini pertama kali, Masya Allah, setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun belum bisa mengiyakan, karena setiap Kamis itu sudah ada jadwal rutin di kota Solo, sehingga ini Kamis kelima, alhamdulillah belum ada jadwal. Alhamdulillah bisa hadir membersamai ummahat dan ibu-ibu semuanya yang ada di Karanganyar
Semoga Allah meridhoi langkah kita dan semoga Allah memudahkan serta menolong kita untuk dapat memahami ilmu yang kita bahas pada kesempatan ini, memudahkan pula untuk kita mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ibu yang dimuliakan Allah, di antara fenomena yang kerap terjadi setiap tahun di bulan Ramadan adalah ketika hari di bulan Ramadan ini sudah berjalan di angka H+8 atau hari ke-8, 9, 10, 11, 12. Ketika itulah kemudian kita ini mengalami fase-fase yang sudah mulai goyang, hadirin. Sudah mulai kendor. Semangatnya sudah mulai berkurang, ya. Sudah mulai hilang fokus. Sudah mulai banyak deadline. Ya, banyak deadline. Itu deadline apa saja, Ustaz? Sudah mulai sibuk mikir kue lebaran. Sudah mulai cari diskon baju baru. Sudah mulai cari diskon promo tiket murah untuk mudik. Sudah mulai sibuk dengan bukber angkatan. Ya. Selalu seperti itu. Ramadan kita ini semangat cuman di awal-awal. Panas cuman di 10 hari pertama. Ini hari ke-8 ini sudah banyak yang goyang, hadir. Sudah banyak yang kendor, hadir. Ya. Padahal yang dimuliakan Allah, kita ini jadi alumni Ramadan sudah berapa kali, hadir? Panjenengan yang usianya 40 tahun berarti praktis sudah melewati Ramadan itu minimal yang official dan resmi itu 25 kali. Kalau kita hitung masa balik 15 tahun. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, balik itu dimulai sejak seorang anak laki-laki mimpi basah di atas usia 9. Kalau perempuan, sejak seorang anak perempuan haid di atas usia 9. Tapi kalau belum haid dan belum mimpi basah, maka usia 15 itu batas akhir. 15 jalan 16 itu sudah dihitung balik, walaupun dia belum haid dan belum mimpi basah. Lah, kalau masa haid itu usia 15 tahun, ya, usia 15 tahun. Panjenengan sekarang usia 40 tahun misalnya. Berarti kan 40 kurangi 15 berapa? 25. Berarti 25 kali ngikut Ramadan. 25 kali jadi alumni Ramadan. Kalau disetarakan dengan strata pendidikan, 25 tahun itu doktor, Bu. TK 2 tahun, SD 6 tahun 8, SMP 3 tahun 11, SMA 3 tahun 14, S1 4 tahun saja, jangan 7 tahun, ya. 14 tambah 4 berapa? 18. 18, S2 2 tahun 20, doktor 4 tahun 24. Berarti ini doktor Ramadan di hadapan saya. Bahkan ada yang profesor, yang guru besar Ramadan juga ada, ya. Artinya apa, hari ini memuliakan Allah? Kita ini sudah khatam harusnya soal Ramadan ini. Tapi faktanya Ramadan berlalu selalu demikian, ya. Ramadannya belum habis, tapi imannya sudah menipis, ya, sudah mulai kendor, ya. Sholat tarawih sudah mulai nggak konsen, ya. Baca Quran sudah mulai pedes matanya, ya. Baru 1 lembar ngantuk, ya. Itu yang kita alami, ya. Padahal kita tahu kemuliaan Ramadan ini sudah tidak usah diceritakan lagi. Sangat banyak dalil dan sangat banyak riwayat menceritakan tentang kemuliaan Ramadan. Sangat mulia bulan ini, ya. Semua orang soleh turun gunung untuk berfastabiqul khairat di bulan ini. Para penghafal Quran habis-habisan di bulan ini. Para ahli sedekah habis-habisan di bulan ini, ya. Orang-orang baik semuanya turun gunung di bulan ini karena kemuliaan Ramadan ini tidak ada duanya, ya. Terlalu banyak hadis dan terlalu banyak dalil
yang menjelaskan tentang mulianya bulan ini. Tapi kalau boleh menyebutkan satu dalil tentang kemuliaan bulan ini yang jarang dibahas. Biasanya kalau khotib tarawih kan bahasnya tentang bulan ini bulan setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu ya. Bulan ampunan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa dengan keimanan dan mengharap pahala, Allah berikan ampunan dari dosa-dosanya di masa lalu, bulan ampunan. Tapi ada satu hadis ini. Menurut saya hadis ini sudah cukup mewakili semua kebaikan Ramadan ini. Ya, cukup mewakili. Artinya ya perlu pelengkap yang lain. Cuman untuk memahami mulianya Ramadan itu menurut saya cukup di sini. Saya terangkan di buku saya ini di halaman-halaman awal. Hadis ini berasal dari seorang sahabat mulia bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ya, sahabat siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dalam sunannya. Suatu hari sahabat Thalhah ini tidur. Kemudian ketika tidur beliau bermimpi. Ya, jadi sahabat Thalhah ini sahabat mulia, bukan sahabat biasa. Ini sahabat pilihan. Bahkan sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu masuk dalam daftar 10 nama yang dijamin masuk surga. Jadi Rasulullah itu pernah menyebutkan satu hadis, nyebut 10 nama sahabat, semuanya kata Rasulullah masuk jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Thalhah fil jannah, Thalhah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Jadi ada 10 nama yang disebut Rasulullah dikasih kabar gembira masuk jannah padahal orangnya masih hidup di dunia. Ya. Lah salah satunya siapa? Sahabat Thalhah ini. Jadi yang akan kita bicarakan ini bukan orang main-main ya. 10 manusia terbaik setelah Rasulullah itu ya 10 nama ini tadi. Ya. 10 nama yang saya sebutkan tadi itu sahabat Rasulullah terbaik, semua punya keutamaan. Sahabat Thalhah ini keutamaannya apa kata Rasulullah? Ya, kalau kamu ingin lihat penghuni surga yang masih berjalan di atas muka buminya Allah, lihatlah Thalhah. Ya. Pengorbanannya sahabat Thalhah untuk Islam itu luar biasa. Ya, di perang Uhud sahabat Thalhah itu ketika tamengnya sudah pecah, pedangnya sudah bengkok, tombaknya sudah tidak tahu kemana, beliau masih punya tubuhnya. Beliau melihat Rasulullah merangkak, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi lemah. Kaum muslimin ketika itu manuvernya Khalid bin Walid. Sahabat Thalhah sudah tidak punya apa-apa, semua musuh mengarahkan serangannya kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan sahabat Thalhah? Sahabat Thalhah ya menjadikan tubuhnya sebagai tamengnya Nabi SAW. Ya, tercatat dalam sejarah 70 luka ada di tubuhnya, 3 jarinya hilang, beberapa giginya tanggal, 1 tempurung kakinya hilang. Ya, penuh berlumuran darah, sudah tidak lagi dikenali Thalhah atau bukan. Dalam kucuran darah yang ada di tubuhnya itu sahabat Thalhah berzikir kepada Allah, Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil semua darahku hari ini ya Allah, yang penting engkau ridha ya Allah. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah bisa diselamatkan. Akhirnya Rasulullah diminta oleh para sahabat naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Ketika Rasulullah naik, Rasulullah terjatuh. Naik, terjatuh. Karena Rasulullah sudah sangat lemah tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thalhah menoleh ke belakang, ya, melihat Rasulullah terjatuh, naik, terjatuh. Sahabat Thalhah mundur dan mengambrukkan tubuhnya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, injak tubuhku ya Rasulullah agar kau mudah naik ke atas ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menginjak tubuhnya sahabat Thalhah yang sudah tidak dikenali lagi, dan Rasulullah berkata di atas tubuhnya sahabat Thalhah, aujaba Thalhah, aujaba Thalhah, aujaba Thalhah, Thalhah wajib masuk jannah, Thalhah wajib masuk jannah, Thalhah wajib masuk jannah. Naik, Rasulullah berhasil diselamatkan oleh para sahabat. Rasulullah melihat ke arah Thalhah, mengumumkan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin lihat penghuni jannah yang masih berjalan di atas muka buminya Allah, lihatlah Thalhah.
Tolha wajib masuk jannah, Tolha wajib masuk jannah, Tolha wajib masuk jannah. Jadi 10 nama yang kita sebut tadi itu manusia-manusia terbaik setelah Nabi SAW. Para ulama sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepakat para ulama. Kemudian Umar, kemudian Utsman dan sahabat Ali. Walaupun keduanya diperselisihkan, Ali dulu atau Utsman dulu. Tapi setelahnya ya 6 sahabat tadi. Ya. Nah, salah satu namanya adalah sahabat Tolha. Sahabat Tolha ini, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Sahabat Tolha radhiyallahu anhu, beliau ini suatu hari bermimpi. Berarti kan mimpinya orang soleh ini. Ya. Mimpinya orang soleh itu seringkali mengandung firasat. Dalam sebuah hadis disebutkan ittaqi firasatal mu'min fa inna laha nurun minallah. Ya, takutlah kamu, berhati-hatilah kamu sama firasatnya orang soleh. Karena firasatnya orang soleh itu mengandung cahayanya Allah. Ya, jadi mengapa kita kok minta nasihat orang-orang soleh itu? Karena mereka itu berbicara dengan firasat dari Allah, dengan cahaya dari Allah. Ya. Kadang-kadang hadirin, kalau kita pas buka WA, pas buka Instagram itu ya, atau media sosial TikTok atau yang lain, pas ada tausiah Ustadz 1 menit ya, tiba-tiba kok ya pas banget ngenain apa yang sedang jadi masalah kita. Atau kadang-kadang kita ikut pengajian, random pengajiannya, temanya juga random. Kita tidak tahu temanya apa, tiba-tiba Ustadz ngomong apa, kemudian kita kena. Ya, atau teman kita pandang dia orang soleh, kadang-kadang nyeletuk apa itu kena ke kita. Ya, kenapa? Karena orang-orang soleh itu hadirin, ya, para guru-guru kita, para asatidz kita itu kalau berbicara itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah ini sahabat Tolha suatu hari tidur mimpi hadirin. Mimpinya apa? Di dalam mimpinya sahabat Tolha ada 2 orang soleh seumuran, seangkatan. Soleh bersahabat 2 orang ini, ya, soleh bareng, taat bareng, sholat bareng, belajar ilmu bareng, jihad bareng hadirin. Sampai ditampilkan di dalam mimpi itu sahabat yang pertama, ya, 2 kawan ini. Kawan yang pertama ini gugur di medan jihad hadirin. Syahid, ya, mati syahid membela agama Allah. Syahid. Terus di dalam mimpinya sahabat Tolha itu ditampilkan orang yang kedua meninggal 1 tahun berikutnya. Tapi meninggalnya wajar saja, nggak mati syahid. Meninggal karena memang ajalnya sudah datang. Nah, yang menarik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang menarik adalah di dalam mimpinya sahabat Tolha itu, ya, ditampilkan oleh Allah keduanya dimasukkan Allah ke dalam surga. 2 kawan ini, 2 kawan sejoli ini dimasukkan ke dalam surga karena sama-sama orang soleh. Tapi yang menarik adalah di dalam surga ternyata derajat orang yang kedua di sisi Allah lebih tinggi daripada derajat orang yang meninggal pertama. Pada yang pertama mati syahid tadi. Zirwatu sanamil Islam itu al-jihad. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu apa? Jihad fisabilillah. Lah, akhirnya ini yang kemudian mengusik pikirannya sahabat Tolha. Kenapa orang yang kedua derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang pertama? Akhirnya sahabat Tolha bangun di pagi hari, beliau datang ke Nabi SAW, ke Rasulullah, kemudian menceritakan isi mimpinya. Ya Rasulullah, saya mimpi semalam begini. Ada 2 orang, dua-duanya soleh, yang satu mati syahid, yang satu meninggal setahun kemudian. Tapi aku ditampilkan dalam mimpiku yang kedua meninggal masuk surga, yang pertama masuk surga. Tapi kemudian yang kedua derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Ya, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Bukankah amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menanggapi cerita Tolha, mimpi Tolha itu, Rasulullah berkata, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanatan?" Bukankah yang kedua hidup lebih lama 1 tahun daripada yang pertama? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, dalam mimpiku yang kedua hidupnya 1 tahun lebih lama daripada yang pertama. Wa adraka Ramadan,
Bukankah kalau hidupnya setahun lebih lama, dia merasakan Ramadan sekali lebih banyak daripada kawannya? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, karena hidupnya setahun lebih lama, berarti dia merasakan Ramadan sekali lagi. Kemudian apa kata Rasulullah? Fama bainahuma illa ma bainas sama'i wal ard. Tidaklah jarak antara keduanya di sisi Allah, jarak derajat antara keduanya, melainkan sejarak langit dan bumi di sisi Allah. Gara-gara apa? Gara-gara yang kedua ketemu Ramadan lebih banyak satu kali ya. Jadi mulianya Ramadan itu di mata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan di mata Allah itu sangat besar. Hanya orang-orang pilihan yang Allah masukkan ke dalam Ramadan, dan ternyata itu adalah kita yang hari ke-8 sudah mulai buyar itu tadi, yang hari ke-8 sudah mulai mikir ya bukber angkatan, yang hari ke-8 sudah mulai pedes matanya baca Quran. Kita orang yang dipilih itu ya. Berapa banyak guru-guru kita yang tahun lalu masih mengisi, memberikan ilmu kepada kita, tahun ini kita sudah tidak bisa mendengar ilmunya lagi. Berapa banyak kawan kita yang biasanya ngaji satu soft dengan kita, tahun lalu masih ngaji bareng kita, tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Bisa jadi tahun depan kita yang diceritakan seperti ini, karena kita tidak pernah punya jaminan kita masih hidup atau enggak. Salah satu sifat kematian yang paling jelas itu berdiri ya, sifat kematian yang paling jelas itu kematian tidak pernah menunggu kata siap. Kematian itu selalu datang tiba-tiba, sebagaimana tiba-tibanya kita mendapatkan kabar bahwa ibu kandung kita meninggal. Ada yang siap ibunya meninggal? Tidak ada. Begitu juga sifat kematian datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita prediksi. Berapa banyak orang yang sehat walafiat ternyata lebih duluan meninggal daripada orang yang sakit sudah opnam berbulan-bulan di rumah sakit tadi. Sebaliknya, berapa banyak orang yang lebih muda ya, ternyata meninggal lebih duluan daripada yang tua renta. Itu menunjukkan bahwa kematian ini tidak ada yang bisa prediksi. Ilmunya ditutup rapat oleh Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman surah 31 ayat 34 ya. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Itu rahasia Allah dia. Lah, ini kita harus paham konsep ini ya, bahwa Ramadan ini rizki, hadiah terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Itu Allah mampirkan kita, Allah masukkan kita di bulan Ramadan ini ya. Maka kalau kita hari ini sudah mulai merasakan ya gejala-gejala tadi itu ya, gejala-gejala kue kering, gejala-gejala kastengel, nastar, putri salju ya, sagu keju ya kan. Oh, apa lu Ustaz? Ya, saya jualan soalnya. ya. Ya, gejala-gejala tadi sibuk bukber ya, hati-hati ya, perangkap bukber itu hadirinnya. Jenengan saya rekomendasikan kalau ada bukber, kalau bukan jenengan panitianya tidak usah datang hadirin. Bukber itu kadang-kadang jadi talbis iblis hadirin. Saya tidak mengharamkan bukber ya, bukber boleh, tapi hati-hati. Karena biasanya bukber itu, apalagi yang bukber-bukber model angkatan TK, SD, SMP, SMA itu ya, itu biasanya kan di rumah makan tuh. Di rumah makan yang diundang 100. Acaranya ya ada formalitasnya, ada ustadznya ngisi. Ustadz ngisi, undangan jam 4, datang jam 5 kan? Ya, mulai ngisi sampai iftar. Iftar buka, pembatal dulu, ada kurma, ada risoles, ada apa? Ada teh hangat ya kan? Sudah. Setelah itu apa? Sholat kan? Sholat ini hadirin, hati-hati hadirin ya. Kalau jenengan nggak panitia mending tidak datang nih. Kenapa? Karena seringkali panitia penyelenggara bukber itu tidak mempersiapkan ini sholatnya jamaah ini di mana. Akhirnya apa? Musola rumah makan itu musolanya sempit, cuman cukup untuk 5 orang hadirin.
Coba Anda bisa bayangkan, orangnya 100, itu kloter Anda tok itu. Musolanya sempit 5 orang. Berapa puluh kali kloter harus gantian tuh. 100 bagi 5 berapa? 20 kali antri sholat tadi. Dan banyak yang ternyata tega tidak sholat tadi. Ya, hanya pingin bukber makan-makan saja. Ya, kuliner untuk memenuhi perut ini mengalahkan sholat. Ya, sudah selesai sholat makan besar. Selesai makan besar, kalau jenengan ndak atur itu hadirin, nanti selesai makan sudah mepet isya pada pulang hadirin. Kalau pulang resikonya apa? Ketinggalan isya, ndak terawih hadirin. Perut kenyang. Akhirnya panitia bukber menjadi orang yang paling berdosa dalam acara itu, karena menjadi sarana orang lain melakukan maksiat tadi. Makanya kalau jadi mau bikin acara bukber itu sekalian setting sampai selesai taraweh hadir. Dan ini sudah banyak model ini dilakukan di Solo hadir. Ya. Jadi mulai pengajian jam 4:30, tausiah ustadz, sholat maghrib. Kalau adakan di rumah makan, sewa 2 tempat hadir. Tempat 1 untuk acara, tempat 2 untuk musola. Bilang kepada orang pihak rumah makannya, pihak restorannya, saya mau nyewa 1 tempat lagi untuk musola, tolong digelar tikar untuk sholat di sini. Pasang sound ya untuk sholat. Maghrib langsung sholat berjamaah bareng-bareng. Setelah itu makan, tidak ada yang boleh pulang karena acara belum selesai. Kita sholat isya dan tarawih berjamaah. Yang mengimami adalah Muzammil Hasbullah, Taki Malik. Gitu hari. Undang ustadz yang bagus suaranya, tidak apa-apa. Nanti habis isya sholat sunnah ba'diyah langsung tarawih, tidak usah kultum. Itu tidak ada jam 8 selesai hadir. Setelah itu boleh pulang. Pulang membawa pahala berlimpah hadir. Sholat maghrib tepat waktu, sholat isya tepat waktu, ya, silaturahim terjalin, sholat sunnah ba'diyah sama tarawihnya tidak ketinggalan. Masya Allah. Pulang, masuk masjid tadarus. Ya. Nah, tapi banyak ini perangkap yang akhirnya hari-hari Ramadannya penuh acara bukber hadir. Tanggalannya itu Masya Allah, bukber angkatan TK, SD, SMP, SMA, S1, RT, PKK. Masya Allah, tabarakallah, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Iya hadirin. Jadi ini hadirin muliakan Allah, ini kita sering ini tergoyah hadirin. Iman kita ini menipis, padahal Ramadan baru saja 8 hari, 9 hari, 10 hari ya. Maka apa yang pantas dan yang harus kita lakukan, ini yang akan kita bahas hari ini muliakan Allah ya. Kalau boleh memberikan tips hadirin, kalau boleh memberikan tips dari perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana menjadikan Ramadan itu Ramadan yang maksimal. Kualitas hari pertama itu sampai hari ke-30 sama stabil hadirin. Nah, itu caranya bagaimana akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mumpung belum terlalu terlambat hadirin. Baru hari ke-8 ya. Masih ada 21 hari atau 22 hari lagi ya. Lah caranya bagaimana Ustaz? Ya, apa yang harus dilakukan Ustaz? Kalau kita mendapati diri kita, iman kita sudah mulai buyar ini Ustaz ya, sudah mulai menipis ini Ustaz ya, sudah mengkis kalau bahasa orang Jawanya ya. Semangatnya sudah mulai hilang Ustaz. Fokusnya sudah mulai nggak karuan ya Ustaz. Gimana caranya ya? Para ulama menasihatkan kepada kita, cara yang pertama adalah at-taubatu wal istighfar, bertaubat dan beristighfar. Ini cara pertama. Jadi kalau kita merasa termasuk yang dibahas tadi, maka hal yang pertama yang harus dikoreksi dari diri kita apa? Kita harus sadar bahwa tidaklah ada musibah yang lebih berbahaya yang dialami oleh orang-orang beriman, melainkan musibah ketika dicabut dari dirinya rasa khusyuk dan rasa nikmat dalam beribadah. Dan musibah itu bisa datang karena sebab dosa dan kesalahan.
Dalam Islam ini ada hukum sebab akibat. Kalau dalam hukum umum itu hukum karma. Ya, pernah dengar hukum karma ya? Ya, di dalam Islam juga ada. Tapi Islam ini adil ya. Allah itu pembuat syariat adil. Jadi yang dikasih balasan itu bukan hanya yang jelek saja. Yang baik juga dikasih balasan. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, gitu kan? Tapi kalau yang dilakukan adalah keburukan, juga akan dibalas dengan keburukan. Lah, ketika seorang itu melakukan dosa, hadirin, efek pertama yang akan mendatangi dirinya adalah musibah. Coba buka surah ke-42 ayat 30. Ya. Surah 42 ayat 30. Apa kata Allah? Ya, ini konsep dosa, hadir. Ya. Kata Allah apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa dirimu kecuali ini semua karena sebab dosamu. Jadi kalau ada musibah datang dalam hidup kita, hadir, itu mesti karena sebab dosa, hadir. Karena konsep Al-Qur'annya bilang begitu. Ya. Jadi kalau kita ini dapat musibah, apa, anak kita sakit, tiba-tiba rumah bocor, gerunjalan jatuh, gitu ya. Itu semuanya kalau dalam Islam itu konsepnya karena sebab dosa. Ya. Dosa itu mengundang musibah, ya. Maka semua musibah itu mesti asalnya dosa. Tapi tidak semua dosa itu karena musibah, hadir. Tidak semua dosa itu menyebabkan musibah, afan. Tidak semua dosa menyebabkan musibah, karena Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa ya'fu an katsir. Tapi Allah mengampuni banyak dosamu. Jadi tidak semua dosa jadi musibah. Tapi musibah itu datang karena dosa. Makanya para ulama itu mengibaratkan dosa, ibu-ibu, itu seperti sampah. Musibah itu seperti lalat. Kalau di rumah kita, di depan rumah ada sampah, bau sampahnya menumpuk, lalat berdatangan, bukan? Lalat berdatangan. Anda sebagai sohibul bait, orang yang punya rumah, apa yang Anda lakukan? Membuang sampahnya atau membunuh lalatnya, Bu? Buang sampahnya. Kalau kita sibuk sama lalatnya, nyemproti lalatnya, lalatnya mati, tapi lalat yang lain akan berdatangan. Sama konsep. Kalau ada musibah dalam hidup kita, ya, kok kita hanya fokus sama musibahnya, tidak nyari apa sebabnya. Musibah ini selesai, tapi musibah yang lain akan datang. Ya, musibah yang lain akan datang. Karena apa? Dosa, karena dosa. Maka hal pertama yang harus dilakukan ketika kita ini sudah mulai merasa berat, ya, sudah mulai terengah-engah, ya, taraweh sudah mulai ngelihatin jam, terus jam 8 kok durung witir, ya, gitu, ya, baca Quran sudah mulai berat sekali, ya, sedekah mulai hitung-hitungan, ya, wah nggak ada yang lihat, nanti dululah, biar ada yang lihat dulu, ya, puasa mulai emosinan, ya, coba lihat tadi, jangan-jangan itu semuanya tersebab dosa yang belum sempat kita taubati dan kita istighfari. Ya. Ini baru kilometer 8 hari. Masih sampai kilometer 30. Kenapa? Di awal-awal kita kok sudah mulai buyar. Ibarat pelari maraton itu 2 pelari, yang satu berlari tanpa beban. Yang satu berlari dari garis start, bebannya 30 kilo. Kira-kira sampai garis finish yang A atau yang B? Yang duluan A. Yang B 10 kilo pertama pasti berat tadi. Dan itu yang kita alami. Nah, sebab dosa yang belum sempat kita istighfari dan sempat kita taubati. Loh, saya pernah dosa, saya pernah istighfar. Mungkin istighfar kita kurang khusyuk, adik. Saya pernah taubat juga, Ustaz. Mungkin taubat kita belum nasuha. Taubat dan istighfar ini memudahkan segala perkara. Ya. Kalau sudah mulai berat, taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau sholat
terawih kok berat tadi. Wah, ini kok keder semua ini badan saya ini, ya. Kok berat ini. Nanti setelah witir tambah 2 rakaat tadi. Salat taubat tadi. Ya, penting hadir. Ya. Kenapa? Karena ini semuanya pasti sebabnya dosa. Sebabnya dosa. Kita membawa masuk dosa ke Ramadan. Pundak kita terlalu berat. Ya. Karena tadi musibah yang paling berat, yang paling besar dialami seorang mukmin apa? Ketika dicabut oleh Allah rasa nikmatnya dalam beribadah. Datang seorang pemuda kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dengan angkuh dan sombongnya. Pemuda ini ahli maksiat. Dia bilang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku ini biasa maksiat. Aku tidak suka sholat, aku suka berbuat maksiat. Tapi nyata-nyatanya usahaku tambah lancar, wahai Imam. Uangku tambah banyak, kendaraanku tambah bagus, hidupku nyaman-nyaman saja. Berarti kan Allah nggak benci sama aku. Maksiatku jalan, ya. Tapi kemudian Allah berikan banyak hal dalam hidupku." Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri itu imamnya para tabi'in, imam tabi'in, ya, 110 Hijriah wafatnya. Al-Hasan Al-Basri ketika ketemu orang macam kayak gini, apa jawab beliau? "Wahai pemuda, kapan terakhir kamu bangun sholat tahajud? Kapan terakhir kamu bangun sholat tahajud?" Pemuda ini terdiam, nggak bisa jawab. Ya, pemuda ini kemudian berkata, "Wahai Imam, sungguh aku lupa kapan terakhir aku sholat tahajud." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Sesungguhnya musibah yang paling berat, ya, dialami oleh seorang hamba adalah ketika Allah mencabut tali hubungan, memutus tali hubungan antara dirinya dengan hamba tersebut. Dan musibah itu datang karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Diputus ya diri. Makanya sholat jadi tidak nyaman, doa cepet-cepet. Ya, dalam sholat malam kita tidak bisa nangis, baca Quran tidak dihayati. Itu mungkin karena dosa dan maksiat kita lakukan. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Tobat istighfar. Kalau ada masalah di depan mata itu, kita harus ingat bahwa alam raya ini ada yang punya. Masalah kita ini bagian dari alam raya. Yang punya alam semesta ini siapa? Allah. Maka sebelum menyelesaikan apa yang di depan kita, selesaikan dulu urusan kita dengan yang di atas. Pernah dengar konsep genteng bocor? Teori genteng bocor. Kalau ada seseorang penghuni rumah, seseorang yang punya rumah, rumahnya bocor atapnya, hujan, bocor kan, netes. Itu ada 2 model orang punya rumah nih. Model yang pertama, dia hanya akan fokus ke lantai. Dia ngambil ember atau ngambil panci, kemudian mengepel lantainya biar nggak licin, terus dikasih panci, netes. Setiap kali hujan dia ngambil panci. Ya. Tapi ada model orang yang kedua, setiap kali ada masalah, hujan turun bocor, dia langsung segera melihat ke atas. Melihat apa? Gentengnya. Dia tahu sebab bocor itu karena sebab basah itu karena gentengnya. Maka dia segera panggil tukang genteng, segera benarkan. Selesai masalahnya. Lah sama kita ini, kadang-kadang masalah ada di depan mata, kita hanya sibuk fokus ngurusi yang di bawah. Kita tidak pernah fokus melihat yang di atas. Ya. Padahal masalah ini semuanya bisa selesai kalau kita selesaikan urusan kita dengan yang di atas, bertobat dan beristighfar. Ya. Maka nasihat yang pertama, ya, kalau kita sudah mulai mengalami tadi ya gejala-gejala yang tidak enak tadi, pertama tobat istighfar. Buka surah 11 ayat ketiga, Bu. Surah 11 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Hud ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Dan beristighfarlah kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menjadikan kehidupanmu kehidupan yang baik dan nyaman. Jadi orang yang mau beristighfar dan tobat, Bu, hidupnya dijadikan hidup yang nyaman. Hari-hari di Ramadannya lebih nyaman. Deadline-nya dari atasan diundur.
Ada tugas, Allah kirim orang lain untuk menyelesaikan tugas. Mau mikir bikin kue kering, ndak usah bikin tiba-tiba dikirimi sama temen. Dibuat nyaman hidup itu. Ya, sudah bingung nanti tiket pulang mudik gimana? Ndak usah bingung, tiket mudik tiba-tiba muncul sendiri di beranda kita, tiket murah. Bisa begitu. Kenapa? Karena Allah janjikan orang yang beristighfar dan orang yang bertobat, Allah jadikan hidupnya nyaman. Kalaupun deadline-nya nggak diundur, kalaupun nggak ada yang ngirimi roti kering, kue kering, kalaupun kita belum sempat dapat tiket murah untuk mudik, maka Allah mungkin tidak jadikan sesuatu itu berjalan lebih mudah, tapi Allah tambahkan kekuatan. Ya, coba buka surah yang sama di ayat 53-nya. 52 ya, surah 11 ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Rabbmu, kata Allah. Ini pakai redaksinya Nabi Hud ya, menasihati kaumnya. Wahai kaumku, beristighfarlah dan bertobatlah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan aslimu. Kita punya kekuatan, ditambah kekuatan sama Allah. Kekuatan asli kita mungkin habis untuk ngejar deadline pekerjaan, untuk ngurus ini itu. Ada yang dapat pesanan catering banyak, ada yang harus harus kejar target. Yang penjahit dia harus ngejar bikin baju-baju yang bisa dia jual. Yang pedagang dia jual agar bisa mendapatkan laba untuk menghidupi keluarga. Kekuatan asli untuk menyelesaikan itu, tapi Allah tambahkan kekuatan tambahan untuk kita, extra power. Sehingga Pak, sholatnya tetap khusyuk, baca Qur'annya tetap serius, ya, sedekahnya jalan, puasanya tidak hanya menahan lapar, tetap gampang dengan apa? Taubat dan istighfar. Jadi nasihat pertama, taubat dan istighfar. Ya. Jadi kalau sudah mulai gejala, segera duduk, ya, menghela nafas sejenak, melipir sebentar, merenung sejenak, beristighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca Quran, lagi baca Quran kok pedes nih, tutup aja dulu. Tutup, istighfar dulu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kemudian ambil air wudu, buka lagi. Ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa nasihat para ulama? Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ya, waktu kita terbatas sendiri. Waktu kita terbatas, sangat terbatas. Allah sendiri yang menekankan di dalam rangkaian ayat puasa itu. Al-Baqarah 184. Setelah kewajiban puasa di 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu berpuasa agar kalian bertakwa. Lihat ayat 184. Ayyamam ma'dudat, kata Allah. Hari-harinya terbatas, kata Allah. Hari-harinya terbatas. Sebagian mufassirin mengartikan hari-hari di Ramadan itu terbatas, sebagian menafsirkan, dan ini real, nyata. Hari-hari di Ramadan itu berjalan lebih cepat daripada biasanya. Kalau jenengan betul-betul detail dan perhatian, hari-hari di Ramadan itu berjalan lebih cepat daripada biasa. Memang bisa Ustaz, hari waktunya lebih cepat daripada normalnya hari. Ya. Mudah bagi Allah untuk itu. Dan Allah sendiri yang mengatakan ayyamam ma'dudat. Hari-hari di Ramadan itu terbatas, cepat hadir. Ya. Lebih cepat daripada biasanya. Ya. Kebalikannya nanti di akhirat itu hari-hari itu jadi lambat banget tadi. Coba buka surah Al-Hajj ayat 47.
Surah 22 ayat 47. Allah berfirman, "Fa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Ya, jadi nanti di akhirat tuh Bu, ketika kita sudah berdiri di padang mahsyar, Allahul musta'an. Ketika kita nunggu hari hisab itu, ketika kita melewati sirat, ketika kita dimasukkan ke dalam surga, semua hari di akhirat, satu harinya itu selama 1000 tahun. Bukan kita hidup 1000 tahun, bukan. Kata para ulama, harinya tetap satu hari, tapi dari pagi ke siang itu lama sekali hari. Dari siang nunggu malam itu lama, kalau dihitung-hitung seperti 1000 tahun. Dan itu mudah bagi Allah. Untuk melambatkan waktu itu mudah bagi Allah. Allah ini yang memiliki langit dan bumi, yang memutar bumi dan membuat matahari menyinari kita, ini kan Allah. Ya. Lah, sebagaimana mudah bagi Allah melambatkan waktu, mudah pula bagi Allah mempercepat waktu. Kapan? Ramadan. Mau buktinya Bu? Ramadan itu kalau kita sudah masuk, yang lama itu cuma hari pertama tok. Hari pertama nunggu jam 5 sore itu kan rodok pucet gitu ya. Rodok, waduh ya. Iki jamnya baterainya entek mau piye sih? Ya, padahal sudah gorengan, sudah ada es teh, sudah ada kolak, sudah ada macam-macam ya. Lama, hari pertama tok hari. 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 8 hari. Kayak kemarin baru hari Kamis kita mulai kan. Ini sudah hari ke-8. Nanti ini akan lebih cepat lagi. 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27 malam takbiran ini. Setiap tahun selalu seperti itu. Dan di malam takbiran apa komentar kita? Komentar kita selalu komentar yang sama. Enggak kerasa ya, besok sudah lebaran. Semuanya begitu. Nah ini kalau kita ini tidak cerdas, kita ini tidak perhatian, ini hanya akan menjadi hari yang lewat begitu saja. Dan kita hanya akan memperbanyak sejarah bahwa Ramadan kita begitu-begitu saja. Kalau 40 tahun berarti Ramadan yang ke-25 begitu-begitu saja. Kalau Anda 45 tahun berarti Ramadan yang ke-30 begitu-begitu saja. Tidak jadi Ramadan yang berkesan di mata Allah. Tidak seperti apa yang dimimpikan sahabat Tolhah dari orang soleh tadi, yang karena menambah satu Ramadan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia cerdas dalam beramal. Nah, ini yang kedua. Yang harus disadari kedua, waktunya terbatas ya. Ini hari 8 hari. Nanti mungkin kita ketemu lagi sudah minggu depan, ke depan. Cepat sekali hari. Tiba-tiba sudah taraweh, bangun sahur, kadang-kadang ya kerinan, ya kan? Ya, kemudian tiba-tiba sudah siang, sore lagi nyiapin buka, sahur lagi, begitu terus, cepat sekali. Ya. Nah, kalau kita tahu yang kedua, maka kita harus melakukan yang ketiga. Nasihat yang ketiga, Pak. Kalau kita tahu waktunya sangat terbatas, berjalan begitu cepat, ibu-ibu, ini nasihat yang terakhir, yang ketiga. Maka kita harus beramal secara cerdas. Ya, beramal saja tidak cukup, harus beramal secara cerdas. Ya, beramal secara cerdas itu bagaimana, Ustaz? Beramal secara cerdas itu kita berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa sapu bersih semua amal hari ini. Kita ini punya kesibukan sendiri-sendiri. Panjenengan ada yang wanita karir si ngantor, panjenengan ada yang ngurus anak di rumah, ya, segala urusan. Ada di antara kita yang punya usaha di rumah, ya, ada yang online shop, ada yang macam-macam ini. Tidak semua amalan bisa kita sapu bersih. Semua item amalan itu tidak bisa kita sapu bersih. Memang perintahnya bukan mensapu bersih amalan hari ini. Perintahnya itu maksimal, terus-menerus, dan pilih-pilihlah amalan. Hadis riwayat Ahmad oleh para ulama, hadis ini dihasankan. Rasulullah SAW pernah bersabda, saddidu wa qaribu wa amalu wa khairu. Terus-meneruslah beramal, maksimallah dalam beramal, dan pilih-pilihlah amalan, kata Rasulullah.
Orang yang cerdas dalam beramal itu apa? Orang yang bisa memilah-milih amalan. Orang yang bisa prioritas amal. Ya. Amalan mana yang lebih harus didahulukan daripada amalan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Makanya di waktu yang singkat ini, Adin, kira-kira 22 hari yang tidak kayak 22 hari ini, ya. Waktunya memang tinggal 22 hari, tapi berjalannya akan lebih cepat tadi. Ini kita harus bikin prioritas amal tadi. Kita harus ngelis amalan biar kita ini tidak gerambiang dalam beramal, tidak hanya ikut-ikutan, ya. Jadi prioritas amal itu, ya, kita harus nyari amalan yang paling utama di mata Allah. Kenapa? Karena amalan yang paling utama itu pahalanya paling besar, ya. Jadi jangan menguaton ikut-ikutan dalam beramal, ya. Temennya ngaji, melu ngaji. Temennya nggak ngaji, nggak ngaji. Temennya sodakoh, temennya nggak sodakoh, ya dia nggak sodakoh, ya. Jadi beramalnya jadi asal-asalan, ya. Makanya kita harus tentukan prioritas amal, hadirin, ya. Nah, prioritas amal itu selalu yang pertama yang harus dijaga. Yang pertama itu harus amalan wajib dulu, hadirin. Amalan wajib. Amalan wajib. Ini nomor pertama. Amalan sunnah itu di bawah amalan wajib. Para ulama sepakat tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan wajib. Jadi jenengan sholat 2 rakaat itu tidak bisa menandingi sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena sholat malam semalam suntuk itu sholat sunnah. Sholat subuh 2 rakaat itu sholat apa? Amalan wajib. Ya, makanya ada ulama namanya Muhammad bin Munkadir rahimahullah. Ulama besar ini. Satu perkataan menarik. Apa kata beliau? Aku memijat kaki ibuku semalam suntuk lebih aku cintai daripada saudaraku Umar sholat malam semalam suntuk. Kenapa kok ada ulama seperti ini? Karena tahu mijeti kaki ibu itu amalan wajib. Birrul walidain itu kan amalan wajib. Amalan wajib pahalanya lebih gede. Nggak sholat, tapi sholat itu, sholat sunnah itu, sholat tarawih itu amalan sunnah, ibu-ibu, ya. Makanya jangan sampai ya kita ini memandang remeh orang-orang yang tidak bisa sholat tarawih, hadir. Kadang-kadang di jalan-jalan ada yang buka warung malam, piket malam perawat, ada yang jadi satpam. Kemudian kita dengan teganya komen kepada mereka, wah kamu ini rugi sekali, Ramadan cuma sekali kok tidak sholat tarawih. Hati-hati, ya, hati-hati. Mereka kalau suruh milih, pengen tarawih kayak kita tarawih, pengen darus kayak kita darus Quran, tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka harus menghidupi anak dan istrinya, sehingga mereka harus jaga malam. Dan kita harus tahu, mereka cari nafkah itu amalan wajib. Salat tarawih itu amalan sunnah. Pahalanya lebih daripada posisi dia salat tarawih. Dalam posisi dia, ya. Nah, makanya kita harus tahu ini, bahwa amalan yang paling utama amalan wajib. Bermain amanlah dalam amalan-amalan. Harus maksimal amalan wajibnya di Ramadan ini, ya. Nah, sekarang kita sebutkan item amalan wajib apa saja. Amalan wajib yang paling pertama. Ini waktu sudah habis, ya. Sudah, Bu. Tambah sedikit, ya. Izin, ya. Sekali-kali, Bu, ya. Ini belum tentu ini lagi nih soalnya. Ya. Semoga Allah berikan umur panjang penuh barokah, ya, Bu, ya. Amin, Allahumma amin. Amalan wajib yang pertama yang harus dijaga hadir. Apa, Bu? Amalan apa, Bu? Ini saya berhadapan dengan para dokter Ramadan dulu. Ayo, amalan pertama apa nih? Sholat
Puasa, zakat, haji aja Ramadan, haji nggak ada. Ya, amalan wajib yang paling pertama para ulama berijma adalah menjaga amalan hati hari. Amalan hati. Di antara amalan hati yang perlu dijaga adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Untuk Ramadan itu ya ajang untuk menyimpan rapat amalan kita dan memastikan bahwa amalan kita hanya untuk Allah. Kata para ulama, amalan hati seperti menjaga keikhlasan ini pahalanya jauh lebih besar daripada amalan dohir, amalan fisik, amalan yang kelihatan. Karena orang sedekah, orang sholat, orang puasa, kalau niatnya bukan untuk Allah, sama Allah tidak diterima. Jaga pertama Bu adalah amalan hati, jaga keikhlasan. Pastikan semua apa yang kita lakukan dari bentuk ibadah kita untuk Allah. Ini harus jaga amalan hati. Kemudian yang kedua baru amalan dohir, amalan zohir. Nah, ini yang kedua nih, amalan zohir. Amalan zohir itu apa saja? Ya yang kelihatan. Yang paling pertama amalan zohir itu apa? Sholat. Nomor satunya sholat. Sholat 5 waktu. Ini pahalanya besar sekali Bu. Sholat 5. Maka tadi ya, jangan terakhirnya dijagain 11 rakaat terus, subuhnya terlambat, duhurnya 2:30, ya, maghrib asarnya jam 5 sore. Ya, saya selalu katakan ya, tantangannya para bapak-bapak atau laki-laki itu sholat berjamaah di masjid tadi. Ujiannya itu sholat berjamaah di masjid bareng imam. Ya, dan tidak masbuk. Tapi ujian di awal waktu di rumah ya, itu berat buat ibu. Jadi nopo buat azan itu, sepingin wudu, delok isah-isahan. Ya dulu, ya melihat belum dijemur-jemur, ya setrikaan kurang sedikit nyetrika, nyapu. Sholat ini harus dijaga. Ini yang pertama. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang sebanyak apapun amalannya, kalau tidak sholat 5 waktu tidak diterima. Sodakohnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, semua tidak diterima. Dalilnya surah 9 ayat 54. Nanti dibuka ya. Saya percepat saja. Ya. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasul wa la ya'tuna as-salata illa wahum kusala. Tidak ada yang bisa menghalangi pahala sodakoh mereka diterima. Ini 2 hal yang bisa menghalangi. 1, kufur. Jadi dia apapun, sebanyak apapun uangnya, kalau dia belum muslim, ya dia akan kebaikan di antara manusia saja, mendapatkan Allah. Yang kedua karena apa? Dia tidak sholat. Walaya. Yang bisa menghalangi pahala diterima itu apa? Kalau tidak sholat. Sedekahnya banyak, tapi kalau tidak sholat tidak diterima dia. Saya punya jamaah, ya, istrinya tanya, habis pulang pengajian, tanya, Ustadz, saya punya problem. Apa problemnya Bu? Suami saya itu orang yang sangat kaya raya, ya. Dia orang yang sukses, ya, dan kaya raya. Dia dekat dengan para ustadz, dekat dengan para ulama, bangun masjid di mana-mana Ustadz. Tapi problemnya ya Ustadz, suami saya belum mau sholat Ustadz. Loh kok belum mau sholat Bu? Lah apa yang membuat dia dekat sama ustadz, bangun masjid di mana-mana, bangun pesantren, tapi kok belum mau sholat? Apa jawabannya? Suami saya punya pemahaman, ya, suami saya punya pemahaman. Loh, aku lak wis gawe masjid ning endi-endi. Orang-orang sholat di situ. Kira-kira kalau aku belum sholat itu insya Allah dimaklumi sama Allah katanya. Pahalaku ngalir.
masjid itu kan orang sholat ini kan yang bikin saya. Pahalaku sudah banyak. Aku ndak sholat dulu, insya Allah Allah ampuni aku. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Salah kaprah ini bu. Harus baca ayat ini nih bu. Allah ndak mau nerima pahala semua amalan kita kalau ndak sholat. Nah, sholat 5 waktu jagain hari ini. Jagain betul sholat 5 waktu nih. Ya. Kalau perempuan afdalnya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid tidak apa-apa. Kalau di rumah bisa berjamaah lebih afdal. 2, ya amalan-amalan wajib sebutkan semua Bu, dan dijaga. Puasa jangan hanya puasa nahan lapar aja. Puasa yang sempurna itu kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang dipilih Allah itu ya, puasa dengan level makom dengaran, puasain lisan, puasai hati. Ya, jadi yang puasa itu bukan hanya perut saja, hati juga puasa dari amarah hawa nafsu, mata juga puasa, lisan juga dipuasakan. Ya, biar puasanya sempurna karena ini amalannya amalan wajib hadir. Ya. 3, zakat. Hati-hati zakat ya. Kapan-kapan nanti kita bahas zakat. Insya Allah besok Jumat ba'da asar live di Instagram saya fikih zakat. Kupas tuntas tentang zakat mal dan zakat fitrah. Hati-hati zakat fitrah ini. Zakat fitrah itu, zakat fitri itu walaupun sepele cuman 3 kilogram makanan pokok ya. Tapi itu hadirin amalannya amalan wajib ini. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Jadi kalau jenengan lupa sampai sholat id maghrib kok belum bayar zakat, setelah maghrib sholat id 1 Syawal kok baru ngeluar zakat setelah maghrib, sudah hapus, tidak dapat pahala zakat. Itu dihitung sebagai sedekah biasa. Jadi hati-hati betul soal zakat. Apalagi zakat mal. Anda yang orang yang agniya, yang berharta, kalau sudah waktunya 1 haul keluar zakat, keluarkan ini. Karena ini pahalanya pahala amalan wajib. Pahala sedekah Anda 10 juta, wakaf Anda tanah 1000 meter, itu tidak bisa tertandingi dengan apa? Tidak bisa menandingi pahala zakat. Karena zakat ini amalan wajib. Apalagi Bu, amalan wajib. Apa Bu? Birrul walidain. Bakti kepada orang tua. Orang tua hadirin, ini momen. Jangan lihat tasnya sudah mulai ngelentek kulitnya, belikan tas baru hadirin. Sendalnya sudah mulai tipis, belikan sendal hadirin. Ya, traktir makan. Sekali-kali jangan bukber angkatan. Ngajak orang tua hadirin. Senengkan menu makan yang berbeda. Ya. Nduk, Bu pisan-pisan bukber sama ibu toh, Nduk. Sebentar Bu, saya lihat jadwal dulu Bu. Bukber TK, SD, SMP, RT, waduh penuh jadwalnya Bu. Oh masih 1 hari Bu, tanggal piro Nduk? 32 Ramadan Bu. Ya udah Syawal hadirin ya. Gitu loh. Jadi ini birrul walidain itu penting hadirin. Kalau sudah meninggal ya, amalan atau baktinya seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal itu 3 kata Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. 1, doakan ampunan. Jangan lepas dari doa kita Rabbighfirli wali walidayya. Itu akan meringankan mereka. Ya, doakan ampunan. 2, kirim pahala. Kirim amalan. Sak minimalnya amalan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai sudah meninggal. Atau sumbang semen untuk bangun masjid atas nama orang tua. Di atas itu hadirin, di Melumbang, di Tawangmangu ada masjid walidain kan, Jidul Walidain, masjid kedua orang tua. Itu yang bangun seorang syekh di atas namakan orang tuanya hadirin. Ya, boleh kayak gitu hadirin. Ya, kirimkan. Apalagi nih waktu-waktu sekarang ini kan banyak sekali amalan sunnah nanti saya sebutkan. Ya, itu pahalanya dahsyat hadirin. Atas namakan orang tua. Badalkan umroh hadirin. Ya, mungkin itu belum pernah umroh, badalkan umroh. Umroh itu pahalanya hadir. Pahalanya seperti Rasulullah. Ya. Ada yang mau nitip badal umroh hadirin?
Saya insya Allah hari Rabu berangkat ke tanah suci insya Allah. Ya, nanti kalau mau nitip badal umroh bilang sama pengurus, nanti kita badalkan hadirin untuk orang yang sudah meninggal. Ya, itu amalan dahsyat hadirin, birrul walidain. Orang tua dapat amalan dahsyat, anaknya dapat amalan dahsyat, birrul walidain. Ya, apalagi ini untuk ibu-ibu, khidmat kepada suami, amalan wajib hadirin. Memberikan pelayanan terbaik untuk para suami hadirin. Ini amalan wajib kan? Masak yang enak, ya, bersolek cantik di hadapan suami itu pahalanya dahsyat tadi. Makanya saya sering melarang ibu-ibu dandan terlalu cantik pas pengajian, Bu. Itu dosanya double, Bu. Dosa pertama, Anda tidak dandan cantik di hadapan para suami. Dosa kedua, Anda menguji para ustadz. Itu berbahaya, ya. Nah, kalau saya ngisi gini, saya ngelihat kepala jenengan hadirin, nggak ngelihat mukanya, takut saya hadirin. Ya, gitu hadirin. Ya, khidmat ditambah hadirin. Mumpung Ramadan, biasanya mijeti suami 10 menit, khusus Ramadan 1 jam hadirin. Loh, amalan wajib apa yang lebih mudah daripada mijeti suami hadirin? Mudah banget itu, ya. Sudah amalan wajib, yang amalan wajib terakhir nih, amalan wajib ini. Ini cari amalan-amalan wajib yang lain hadirin. Majelis ilmu kayak gini amalan wajib hadirin. Bul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu apa? Wajiban bagi muslim. Maka mulai list hadirin. Hari ke-9 besok saya taklim di mana? Waktu nih. Nah, ditulis hadirin, ya. Jadikan prioritas amal. Yang ketiga, ya, meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan ini juga amalan wajib hadirin. Jadi yang haram stop dulu hadirin. Stop dulu di Ramadan, nanti di Syawal stop permanen. Bukan stop dulu di Ramadan, nanti Syawal dibaleni, bukan. Stop di Ramadan, nanti jangan diulang. Ya. Kenapa? Ini amalan wajib, Bu. Amalan wajib. Rasulullah mengatakan apa? Idza syatama ahadukum falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada seorang mencelamu ketika kamu berpuasa, katakan aku berpuasa 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama kata Ibnu Rajab, yang pertama untuk mengingatkan diri kita. Kamu lagi puasa loh. Jangan balas nyela. Yang kedua untuk menjelaskan kepada dia, mohon maaf saya lagi puasa. Ya, nanti saja kalau sudah buka gitu ya. Enggak ya. Jelaskan dia, jangan kamu lanjutkan, aku lagi puasa. Ya. Nah, yang haram-haram ditinggalkan. Ini amalan wajib, jadi amalan wajib. Baru setelah amalan wajib, amalan sunnah yang kedua. Amalan sunnah yang paling prioritas. Amalan sunnah kan banyak Ustadz, tidak mungkin bisa kami sabu bersih. Amalan sunnah yang spesialis Ramadan. Spesialis Ramadan. 1. Baca Quran. Quran, Bu. Kata Imam Az-Zuhri, baca Quran itu ikonnya Ramadan. Karena 1 hurufnya enggak 10 kebaikan lagi. Kalau di luar Ramadan kan 10 kebaikan. Kalau di Ramadan 10 kebaikan. Kalau di luar Ramadan 10 kebaikan. Kalau di Ramadan dikaliin 10 lagi. Jangan pernah baca surat, hafal enggak surat Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar itu berapa ayat? 3 ayat ya. Inna a'tainaka fasholli inna. Enggak sampai. Pernah ngitung enggak berapa huruf di dalam surah Al-Kautsar? 48 huruf dia. Kalau di Ramadan dibaca 4.800 minimal. Ya. Tidak sampai 10 detik dapat pahala sebanyak itu. Itu Al-Kautsar. Gimana kalau juz amma? Gimana kalau 1 juz, 2 juz? Sekali khatam, 3 kali khatam. Baca Quran ya. Baca Quran. Yang masih terbata-bata belajar.
Belajar pelan-pelan terbata-bata pahalanya 2. Pahala membaca sama pahala capek, kata Rasulullah. Ya, dapat pahala double. 2. Ini juga andalan nih hadirin. Ya. Andalan yang kedua, Pak. Memberi makan orang berbuka. Ini jangan, jenengan punya tabungan sebagian sisa. Kenapa? Fattoroso iman, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, pahalanya sebanding dengan pahala puasa orang yang dikasih buka. Porsi 20.000 di Karanganyar, 20.000 insya Allah makan enak ya. 20.000 hadirin. Itu dapat pahala 1 hari puasa hadirin. Gimana kalau 30 porsi hadirin? 30 kali 20.000 itu 600.000 hadirin. Nggak harus 20.000, boleh 15.000, nggak sampai 500.000 dapat pahala puasa 1 bulan penuh. Kita keluar Ramadan dapat 2 bulan penuh pahala puasa. Mengganti pahala puasa itu dengan ini. Gimana kalau 300 porsi? Berarti 10 kali Ramadan plus Ramadan kita sendiri. Padahal belum tentu tahun lagi kita hidup hadirin. Ya, nah ini pahala dahsyatnya hadirin. Ambil hadirin. Kemudian yang ketiga, umroh Ramadan. Yang dapat umroh, yang bisa umroh, saya sarankan umroh Ramadan hadirin. Yang punya kemampuan umroh. Yang nunggu haji, karena pahala umroh itu sebanding dengan apa? Haji bersama Rasulullah. Pahala umroh Ramadan. Ya, ini juga amalan andalan nih hadirin. Ya. 4. Mencari Lailatul Qadar. 10 hari terakhir nanti hadirin. 10 hari terakhir hidupkan malam hadirin. Ya, tidurnya lebih sedikit, bangunnya banyakin 10 hari terakhir. Ngapain aja Ustadz 10 hari terakhir? 1. Sholat raweh. 2. Baca innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3. Ya, Quran 100 ayat. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang baca 100 ayat, baginya pahala seperti orang sholat malam semalam suntuk. Dihitung kayak sholat malam semalam suntuk hadirin. 3 amalan ini dilakukan untuk ngidupin malam hadirin. Kalau sudah mulai ngantuk tidur. Ya, kalau ibu-ibu apa harus di masjid Ustaz iktikaf? Tidak harus. Anda bikin saja di pojokan rumah, bersihkan yang bagus, disemprot minyak wangi, sudah iktikaf di situ. Ya. Menghidupkan malam di situ. Ya. Kenapa Ustaz kita harus menghidupkan malam ini? Karena di antara 10 hari ini, Bu, ada 1 malam. Kita tidak tahu di malam berapa. 21, 22, 23. Malam ganjil lebih utama, tapi kata para ulama mazhab Syafi'i, malam genap juga ada peluang terjadi Lailatul Qadar. Ada 1 malam, apapun ibadah yang kita lakukan di malam itu dinilai Allah seperti kita beribadah 1000 bulan. Jadi sholat malam kita di malam itu, zikir kita, baca Quran kita, dihitung Allah seperti orang zikir, sholat, ya, baca Quran 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 82 tahun 4 bulan. Jadi ada yang jamin usianya sampai 82 tahun, Bu, di sini. Ini bisa diambil pahala dahsyat ini. Ya. Yang kelima, terakhirnya dia, terakhir. Terakhir. Pas 3 menit lagi. Yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah amalan spesialis bulan Ramadan adalah memperbanyak zikrullah. Zikrullah. Memperbanyak apa? Zikrullah. Loh, kan nek zikir itu di luar Ramadan juga bisa Ustaz. Kenapa kok Ramadan amalan spesialnya zikir? Ada satu hadis riwayat Ibnu Mubarak, dan hadis ini diterima oleh para ulama. Ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ayyu shaimina a'dhamu ajran ya Rasulullah?" Di antara orang yang berpuasa ini ya Rasulullah, yang paling banyak pahalanya yang mana ya Rasulullah? Ini orang berpuasa semua ya Rasulullah. Yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah?
Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak sedekahnya, tidak. Yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, tidak. Yang paling banyak pahalanya yang sholat malamnya tarawih di mana-mana, enggak. Kata Rasulullah, yang paling banyak pahalanya aktsaru lillahi zikro, yang paling banyak zikirnya sama Allah saat berpuasa. Jadi kita ini punya peluang, ya, punya peluang menjadi hamba yang paling banyak pahalanya di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin kita bukan menghafal Quran, mungkin kita bukan orang kaya yang bisa sedekah banyak, tapi kita tetap jadi yang terbaik di mata Allah. Dengan cara apa? Menyibukkan lisan dan hati kita berzikir. Di jalan lampu merah, astagfirullah wa atubu ilaihi, subhanallah, alhamdulillah. Ngantar anak sekolah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nunggu jemput, subhanallah, alhamdulillah. Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lisan itu sibuk hari ini. Kalau lisan kita tidak sibuk zikir, dia akan sibuk melakukan dosa lisan, dan itu berbahaya, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini urutan-urutannya, hadirin. Ya, biar kita tahu prioritas amal. Ya, biar kita tahu prioritas amal. Ya, semoga kemudian dengan kita tahu, kita bisa memanfaatkan hari-hari ini hari-hari maksimal. Ya, jangan sampai kebolak-balik. Amalan sunnahnya gas, amalan wajibnya malah tidak terjaga, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini 3 nasihat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 1, mari bertobat dan beristighfar. Kurangi beban ini, bongkar mesin. Jangan sampai karena beban yang berat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian yang kedua, sadari waktu berjalan begitu cepat. Yang ketiga, kalau waktunya terbatas, kita harus beramal secara cerdas. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.